Aksi pencurian yang dilakukan komplotan emak-emak di sebuah butik di Jalan Diponegoro, Wajo, Kota Makassar terekam kamera pengawas. Salah satu pelaku terekam jelas mengutak-utik jualan sambil melihat sekelilingnya. Saat situasi lengang, ia langsung mengambil 2 lusin pakaian dengan cara mengelabui pegawai butik sambil menutupi barang curiannya dengan pakaian. Tak berselang lama, polisi berhasil meringkus kedua pelaku beserta barang bukti 2 lusin pakaian berkat rekaman CCTV. Pencurian di butik ini diketahui telah 3 kali terjadi. Pelaku ini masuk ke toko seolah-olah ingin belanja parfum, kemudian satu mengalihkan perhatian pemilik toko dan karyawan toko, kemudian satu melakukan pencurian, mengambil barang. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 476 dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan. Seorang pria mengendap-endap dan mencuri ponsel pengunjung yang sedang tidur di masjid di kawasan Raja Mandala, Bandung Barat, Jawa Barat. Tak hanya satu, pria tersebut juga menjarah ponsel pengunjung lainnya. Saat terbangun, sontak keduanya kebingungan mencari ponselnya. Pasca peristiwa itu, petugas mendatangi lokasi kejadian untuk menyelidiki kasus. Istirahat dan ketiduran di masjid setelah melakukan sholat, dan ada seorang yang terduga atau diduga pelaku mengambil barang tersebut. Reskrim Polsek Cipatat akan bekerjasama dengan Resmo Polisi Manying masih mendalami sistem pelajari CCTV tersebut untuk melakukan penyelidikan dan tindakan. Polisi mengimbau warga agar selalu waspada dan menjaga barang berharga mereka saat berada di tempat umum. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Anyus melaporkan. Pemirsa, 4 remaja diamankan polisi saat asik pesta minuman keras di area puskesmas di Sampang, Jawa Timur. Karena masih berstatus pelajar, mereka tidak ditahan. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, 3 remaja bersimpuh di depan orang tuanya setelah ketahuan mencuri ayam. Sekelompok remaja asik pesta minuman keras di halaman samping Puskesmas Kedungdung, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Setelah videonya viral di media sosial, kepala Puskesmas langsung lapor polisi. 4 remaja kemudian ditangkap di kediamannya. Didampingi orang tua masing-masing, mereka diminta keterangannya di Mapolsek Kedungdung. Kepada polisi, ke-4 remaja mengaku mengkonsumsi minuman keras dengan dalih untuk menghangatkan badan. Apa dalih? Ya, alasannya hanya untuk menghangatkan badan aja. Memang itu bener miras dan? Ya, jadi betul miras. Bapak hasil lidik dari Polsek Kedungdung. Karena masih berstatus pelajar dan di bawah umur, pihak kepolisian Polsek Kedungdung memberikan pembinaan. Pelaku meminta maaf didampingi orang tua serta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman Anyus melaporkan. Kamera pengawas merekam pencurian ayam di Kampung Nyencle, Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Setelah diunggah di media sosial, video itu pun viral. Polisi kemudian menangkap 3 pelaku pencurian yang ternyata masih remaja. Menurut pengakuan pelaku, mereka dengan sengaja mencuri ayam untuk dikonsumsi dengan cara dibakar. Setelah mediasi, korban yang melihat pelakunya masih di bawah umur akhirnya bersedia menyelesaikan kasus secara kekeluargaan. Mereka minta maaf dan bersujud kepada orang tuanya. Mereka pun diminta berjanji agar tidak mengulangi perbuatannya. Untuk keberlanjutan masa depan anak-anak itu kita lakukan mediasi, tidak mengedepankan proses hukum. Namun demikian, ini menjadi catatan untuk semuanya supaya punya tanggung jawab, baik keluarganya, lingkungan, maupun petugas yang ada. Usai membuat surat pernyataan, ketiga pelaku dikembalikan kepada pihak keluarga. Dari Depok, Jawa Barat, Imam Rizky Anyus melaporkan. Pemirsa, kemacetan terjadi karena sebuah tiang listrik roboh melintang di jalan raya di Depok, Jawa Barat. Sementara itu seorang pemotor tewas tertimpa truk kontainer di Sidoarjo, Jawa Timur. Tiang listrik yang roboh. Kendaraan warga mengular di Jalan Pitara Raya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu dipicu tiang listrik yang roboh mengakibatkan sejumlah kabel menjuntai ke badan jalan. Kemacetan panjang pun tak terhindarkan di kedua arah.
Petugas kepolisian yang berada di lokasi segera melakukan pengamanan dan mengatur arus lalu lintas kendaraan dengan sistem buka tutup. Sementara itu, petugas PLN melakukan evakuasi selama 2 jam setelah memadamkan aliran listrik. Tiang listrik yang roboh akan dipindahkan ke titik yang lebih aman dan dipasang dengan konstruksi yang lebih kuat. Dari Depok, Jawa Barat, Ingu Rizky Anyus melaporkan. Terjadi kecelakaan lalu lintas di jalur tengkorak kawasan Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Satu unit truk kontainer bermuatan kertas terguling dan menimpa seorang pemotor yang berada di sampingnya hingga meninggal. Diketahui kecelakaan terjadi saat truk kontainer yang dikemudikan Henry warga Tambak Asri, Surabaya melaju dari arah Surabaya menuju Mojokerto. Namun saat tiba di lokasi kejadian mendadak truk oleng dan terguling hingga menimpa pemotor. Guna kepentingan pemeriksaan, pengemudi truk kontainer diamankan di Mapolsek Balong Bendo, Sidoarjo. Sementara itu diduga kecelakaan terjadi karena pengemudi tidak bisa menguasai kendaraan saat berjalan di tikungan. Ya, kondisi rem masih aman Pak. Cuma faktor apa tadi? Cuma faktor jalannya agak nikung gitu. Kanan Pak. Jadi nggak bisa mengendalikan. Kini korban meninggal sudah bisa dievakuasi setelah 2 unit forklift didatangkan ke lokasi kejadian. Korban pun langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Anwar Medika Krian, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Tergiur dijanjikan untung besar, belasan orang diduga menjadi korban investasi bodong. Tidak tanggung-tanggung, para korbannya harus menderita kerugian puluhan hingga ratusan juta rupiah. Ini nopanya yang bilang kami tidak kenal dengan kami. Bilang kami macam mana yuk, balain yuk dari kami yuk. Kamera warga merekam sejumlah mama diduga menjadi korban investasi bodong mengejar wanita berinisial NS diduga pelaku investasi bodong yang baru keluar dari SPKT Polda Jambi. Korban berteriak meminta pelaku mengembalikan uang mereka yang telah diinvestasikan. Dalam aksinya, diketahui pelaku yang juga mama menjanjikan untung lumayan besar dari nilai investasi. Korban yang tergiur tertarik berinvestasi dan harus mengalami kerugian puluhan hingga ratusan juta rupiah. Dari belasan orang diketahui kerugian mencapai di atas 4 miliar rupiah. Menawarkan saya investasi rokok resmi. Nah, yang saya kemarin selalu diiming-imingnya dengan keuntungan 6-7% itu. Saya investasi 525 juta. Para korban berharap uang yang telah diinvestasikan agar segera dikembalikan. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, 16 domba milik warga mati mengenaskan dengan luka bekas gigitan di bagian leher di Kuningan, Jawa Barat. Sementara itu viral, seekor lumba-lumba putih muncul di aliran sungai di belakang rumah warga di Asahan, Sumatera Utara. Warga Desa Bungur Beres dan Desa Cilebak, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dihebohkan dengan teror diduga anjing liar yang menyerang ternak warga. Pasalnya puluhan ternak domba milik warga mati dengan kondisi mengenaskan. Luka-luka bekas gigitan hewan buas membuat warga menduga bahwa kematian 24 domba tersebut diakibatkan oleh serangan anjing hutan yang tengah mencari mangsa. Domba-domba yang digigit ini rata-rata semuanya digigit kita ingin memastikan apakah benar yang menggigit ini adalah hewan liarnya itu adalah anjing liar. Kalau di sana kan karena dekat dengan pegunungan itu biasa kita sebut ajak ya. Selanjutnya petugas akan meninjau lokasi keduanya untuk memastikan hewan apa yang menyerang belasan ternak warga. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika iNews melaporkan. Warga heboh saat melihat ikan lumba-lumba putih di aliran sungai belakang rumah mereka di Desa Sepaham, Asahan, Sumatera Utara. Lumba-lumba beberapa kali muncul ke permukaan. Warga yang penasaran berusaha mencari hewan mamalia tersebut. Hewan langka ini diduga terpisah dari kelompoknya di laut, masuk ke sungai Asahan. Aktivitasnya kan di sungai gitu kan. Terus ada lihat gitu ikan, kejut juga sih kok bisa ada ikan di sini gitu besar gitu. Unik sih lumba-lumba gitu kan. Jadi ya udah setelah itu dia pergi lagi ke hulu gitu kan. Tapi itu datang lagi kemari. Terus setelah itu kami ikuti juga, kalian videoin juga lah sana.
Warga dan nelayan diimbau tidak memburu lumba-lumba dan diminta menggiring hewan langka tersebut kembali ke laut lepas. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.